Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasipa. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan terus semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kita melanjutkan kembali pembahasan soal PAT, penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran IPA kelas 8 kurikulum 2013 yang diujikan di Indramayu. Ini adalah part ketiga atau bagian ketiganya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut di soal nomor 21 ya. Salah satu tanda bahwa seseorang menderita diabetes mellitus adalah bila di dalam urinnya mengandung, ini jelas sekali ya, diabetes mellitus atau disebut juga dengan penyakit kencing manis, ini ketika urin mengandung glukosa. Kalau yang B mengandung hemoglobin atau bisa juga misalkan mengandung darah, sel darah merah ya. Karena hemoglobin itu adanya terkandung di sel darah merah. Kalau urin mengandung sel darah merah, disebutnya namanya hematuria. Itu yang B. C, urin mengandung urea. Ya memang urin mengandung urea ya. Mengandung amonia. Ya betul memang. Secara normal, urin memang mengandung urea dan amonia. Nah, amonia inilah yang memberikan aroma yang khas untuk urin. Jadi mudah dikenali. Ketika mencium misalkan aroma pesing ya, dalam tanda kutip, nah berarti ini adalah urin. Next ke 22. Kalau tadi adalah penyakit pada sistem ekskresi, ini kita sudah masuk ke bagian telinga ya. Jadi bagian dari masuk ke materi getaran dan gelombang, karena ini telinga. Bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran. Yang menangkap gelombang suara kemudian diubah jadi getaran, itu namanya adalah gendang telinga. Yang mana ya gendang telinga? Nah, ini kelihatan jelas nih gambarnya karena memang seperti gendang yang ada di telinga. Yang nomor, betul, yang nomor 3 ya. Jadi yang ini nih, ini kan seperti gendang. Itu ya, pandai gendang. Kita cek yang lainnya itu apa. Dari nomor 1, ya, nomor 1 yang ditunjuk yang ini ya. Yang ini, sepertinya yang ini nih. Kalau yang ditunjuk adalah yang ini, yang putih ini kelihatan kan kayak siput ya. Ini adalah rumah siput. Kalau yang ini yang ini namanya disebutnya tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3. Yaitu tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Fungsinya, kan ini kelanjutannya dari gendang telinga nih. Jadi habis gendang telinga, lanjutnya adalah tulang pendengaran. Nah, ini fungsinya meneruskan getaran. Tadi kan getarannya udah diubah nih oleh si gendang telinga. Nah, getaran itu diteruskan ke rumah siput yang ada di belakangnya dia nih. Nomor 2, ini kelihatan banget ya, ini adalah daun telinga. Nah, daun telinga fungsinya menangkap gelombang suara. Tuh ya, nih. Kemudian, jadi daun ketika suara dalam bentuk gelombang, jadi suara itu kan gelombang ya. Nah, ditangkaplah oleh si gelombang telinga. Nah, yang 4 ini, sepanjang ini namanya lubang atau saluran telinga. Nah, fungsinya dia menghasilkan minyak serumen. Buat apa sih minyak serumen ini? Nah, minyak serumen ini tujuannya adalah untuk menghindarkan dari hewan kecil yang bisa masuk ke telinga. Karena kan ini lubang ya. Jadi ada kemungkinan hewan kecil masuk misalkan. Jadi dia akan menjebak si hewan kecil itu untuk sehingga hewan itu akan mati dan tidak bisa meneruskan perjalanannya. Tuh ya, jadi dijebak oleh si minyak serumen ini. Selain hewan juga untuk menangkap debu-debu halus yang masuk, karena ini kan lubang ya. Jadi ada kemungkinan masuk benda-benda asing. Nah, inilah dijebak oleh si minyak serumen. Sehingga makanya kenapa di daerah sini akan dihasilkanlah kotoran telinga tadi itu. Jadi minyak serumen ini penting untuk lubang telinga. Jadi kalau kita bersihin telinga, jangan sampai benar-benar dikorek sampai benar-benar habis gitu ya. Karena memang semestinya lubang telinga kita ini memang harusnya tetap mengandung minyak serumen. Jadi proses kita kenapa bisa mendengar, langkah pertamanya adalah dari daun telinga nih. Daun telinganya
menangkap gelombang, setelah ditangkap, disalurkanlah gitu ya. Ini lewat saluran telinga. Kemudian setelah disalurkan, oleh gendang telinga ditangkap gelombang suara. Tadi nih menangkap. Nah, gelombang ini kemudian diubah jadi getaran. Getarannya kemudian disalurkan oleh si tulang telinga atau tulang pendengaran ke rumah siput. Nah, untuk selanjutnya rumah siput kemudian meneruskan ini untuk selanjutnya akan ke saraf pendengaran. Tuh ya. Oke. Itu adalah bagian dari telinga. Next ke 23 dan 24. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan longitudinal. Oke, jadi gelombang itu bisa dibedakan berdasarkan arah rambatnya. Ada dua, transversal dan longitudinal. Jadi jawabannya yang C ya, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Ini perbedaannya. Jadi kalau transversal, arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Jadi sementara longitudinal, arah rambat dan arah getarnya adalah sejajar. Jadi arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Transversal tegak lurus. Itu bedanya di situ ya. Lanjut ke 24. Sebuah penggaris plastik digetarkan di atas sebuah meja seperti gambar berikut. Oke, ini penggaris plastik udah dipaku gitu ya. Atau ditempel pakai solasi. Nah, kemudian di twing gitu ya, digerakkan gitu sehingga dia bergetar. Dia bergerak. Nah, jumlah getaran yang terjadi selama penggaris plastik bergerak dari C. Jadi mulainya dari C nih. Kan diginin ke sini duluan. Jadi C, B, A, B, C, ke B. Jadi sampai sini nih. Berapa getaran sih? Kata gitu ya. Oke. Jadi kita review sedikit. Yang namanya satu getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Kemudian dia balik ke titik awalnya dia. Itu namanya satu getaran. Jadi kalau ini bermulanya dari C, maka satu getarannya harus berakhir di C juga. Tuh ya. Jadi kalau kita hitung C, B, A, B, C, nah udah sampai C nih, ini satu getaran. Nah, selebihnya kita hitunglah, berarti cuma sampai B. Apakah dia setengahnya? Kalau setengahnya sampai A. Tuh ya. Nah, berarti ini setengahnya dari si setengah, yaitu 1/4. Jadi 1/4. Tahu kalau mau kita hitung satu persatu misalkan. Gini ya. Jadi tadi C, B, A, B, C. Kita hitung lompatannya berapa sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lompatan. Artinya C ke C ini, 4 lompatan ini disebut sebagai satu getaran. Maka setiap lompatan ini bernilai 1/4. Gitu ya, karena tadi dia 4. Kalau dia misalkan baliknya sampai 8, berarti nanti 1/8, begitu seterusnya. Ya. Nah, berarti ini nilainya 1/4. C ke B nilainya 1/4. Kita tulis B ke A 1/4, A ke B 1/4, B ke C 1/4, C ke B 1/4. Terus kita jumlahin deh. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 ada 5/4. Atau dengan kata lainnya 1/4 getaran. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi itu, kalau misalkan dia simpangannya cuma ada satu jenis di sebelah kanan dan kirinya, maka setiap pergerakan dari atau setiap lompatan ini nilainya 1/4. Oke, mudah ya. Kita next ke 25. Oke, ini menghitung sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Jika frekuensi gelombang adalah 40 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah kecepatan gelombang atau kecepatan rambat atau disebut juga dengan cepat rambat. Rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Jadi di sini diketahui kecepatannya 340 meter per second, frekuensinya atau F adalah 40 Hz. Yang ditanya panjang gelombang atau lambda. Nah, kalau dari frekuensi, maka rumus cepat rambat adalah lambda dikali frekuensi. Kalau misalkan dia diketahuinya adalah periode, nanti berarti V-nya lambda dibagi periode. Tergantung yang diketahui ya. Udah, kita tinggal masukin angkanya. V-nya 340
lambdanya yang ditanya atau panjang gelombang, frekuensinya 40. Maka lambdanya adalah 340 dibagi 40, 8,5 meter. Gampang kan? Next, ke 26. Perhatikan gambar dua bandul yang dapat mengalami resonansi. Oke, apa sih itu resonansi? Jadi resonansi ini adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Tuh ya, jadi kayak nular gitu, nyamber getarannya. Tuh, jadi misalkan ada satu benda bergetar. Nah, kemudian nyamber ke benda yang lain. Tuh. Kenapa dia bisa nyamber? Nah, karena si benda ini punya frekuensi yang sama. Tuh, jadi karena punya frekuensi yang sama, maka dia jadi bergetar satu sama lain, ibaratnya gitu ya. Kayak kita nih, kalau ngobrol sama orang yang frekuensinya sama, kan kita jadi nyambung. Nah, sama juga kayak si benda ini. Ketika frekuensinya sama, dia jadi terhubung, makanya dia jadi ikut bergetar. Nah, untuk dilihat di gambar, kita lihat ini talinya atau panjang talinya, si benda ini dipasang di panjang tali yang beda-beda kan? Nah, frekuensi untuk teman-teman ingat di materi atau review getaran disebutkan bahwa frekuensi dan periode itu dipengaruhi oleh panjang tali. Ya. Maka, kalau frekuensinya sama itu karena panjang talinya sama. Kita tinggal cari, tinggal lihat yang mana sih yang panjang talinya sama, berarti frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama, berarti bandul itu bisa mengalami resonansi. Oke, gitu ya. Yang mana nih? Kelihatan ya? 2 dan 4. Alasannya karena memiliki frekuensi yang sama. Oke? Gampang kan? Kita next ke 27 dan 28. Efek pantulan bunyi yang dapat menyebabkan bunyi asli terganggu. Oke, jadi bunyi pantul itu ada dua, namanya gema dan gaung. Apa bedanya gema dan gaung? Jadi yang satu menyebabkan bunyi asli terganggu, tapi yang satu enggak. Nah, yang mana yang bunyi asli terganggu? Ingat? Masih ingat materinya? Nah, ya betul, yang gaung ya. Gaung ini menyebabkan bunyi asli terganggu. Kenapa? Karena bunyi pantulnya terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Tuh, sementara kalau gema, bunyi pantulnya ini terdengar setelah bunyi asli. Tuh ya, atau misalkan nih, dicontohkan ya. Gaung, bunyi aslinya fisika. Nah, bunyi pantulnya, ini bunyi ya. Bunyi pantulnya setelah kata fi, maka berbarengan dengan bunyi asli si, muncul bunyi pantul fi. Kan jadi nggak jelas nih. Tuh ya. Kemudian di kata bunyi asli ka, muncullah bunyi pantul suku kata si. Sehingga jadi nggak jelas. Akhirnya yang akan terdengar nantinya hanya suku kata di awal dengan di akhir. Jadi yang terdengar jadi fika. Padahal kata aslinya adalah fisika. Makanya ini disebut mengganggu bunyi asli. Sementara gema, ini terdengarnya setelah bunyi asli. Jadi fisika, kemudian bunyi pantulnya fisika. Jadi terdengarnya seperti berulang-ulang. Fisika, fisika, fisika. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut ke 28. Sebuah kapal sedang mengukur kedalaman laut dengan menggunakan osilator. Sebuah bunyi dengan frekuensi tertentu dipancarkan melalui air laut dan pantulannya diterima kapal setelah 3 detik. Jika cepat rambat bunyi di air laut 1750 meter per second, maka dalamnya laut adalah dalamnya laut bukan sedalamnya cintaku padamu ya. Tapi ini bisa dihitung nih, ya. Nah, ini kata kuncinya ada di sini, pantulan. Jadi, rumusnya bunyi pantul atau kecepatan pada bunyi pantul adalah cepat rambatnya V sama dengan 2 dikali S per T. Jadi, 2 dikali jarak dibagi waktu. Kenapa dikali 2? Karena ini pantul, memantul. Kalau memantul kan dia jadi 2 kali jaraknya. Misalkan nih, ada bola bergerak ke sana, kemudian ke sana. Jadi, karena terpantul, dia jadi balik lagi kan? Nah, sehingga jarak yang ditempuh menjadi 2 kali lipat. Makanya jaraknya dikali 2. Oke? Ini yang ditanya dalamnya laut, berarti yang ditanya S. V-nya ada 1750 nih, cepat rambat.
kemudian T itu adalah waktu 3 detik. Jadi S-nya nanti akan ketemu. Kita masukin ya. V-nya 1750, 2 dikali S yang kita mau cari, waktunya 3. Kemudian ini kali silang, 1750 kali 3, kemudian dibagi 2 yang di sini. 1750 kali 3 bagi 2 adalah 2625 meter. Oke? Bisa ya? Next, 29 dan 30. Ini sudah masuk ke penglihatan optik cahaya ya. Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Oke, yang mana yo? Ingat? Oke, ini sebenarnya mudah ya. Kalau dia misalkan terlalu terang, nanti dia seperti apa. Atau kalau terlalu gelap ruangannya, dia akan seperti apa. Nah, betul, itu adalah pupil. Itu cara dia mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan membesar dan mengecil. Tuh ya. Nah, saraf mata, kornea, dan iris fungsinya. Kornea ini yang membiaskan dan memfokuskan cahaya. Karena dia letaknya paling depan, dia juga melindungi mata dari benda asing. Nah, iris yang memberikan warna pada mata. Jadi, itu kenapa mata orang ada yang berwarna hitam, kemudian abu-abu, ada juga mungkin yang warnanya coklat, biru. Nah, itu adalah iris atau disebut juga dengan selaput pelangi. Saraf mata ini yang meneruskan rangsang cahaya sampai ke otak. Oke? 30, perhatikan gambar berikut kelainan yang diderita mata. Oke, ini lihat deh. Ini ada benda, kemudian terbentuknya bayangan di sini. Teman-teman ingat lagi, ini ada di materi cahaya ya, di bagian lensa. Nah, ketika benda itu terbentuknya di depan retina, ini retina. Harusnya secara normal terbentuknya di sini. Tapi dia di sini. Sehingga supaya dia terbentuk di retina, dia harus dibantu dengan kacamata yang begini nih, atau yang berlensa seperti ini. Baru deh, akhirnya bisa normal di sini. Nah, ini disebutnya adalah miopi, bayangan yang berada di depan retina, cacat matanya atau kelainannya disebut miopi. Nah, kacamatanya kelihatan nih, kan gambarnya begini ya, melengkung ke arah dalam, maka disebut lensa cekung atau kacamata minus. Jadi jawabannya yang C, miopi harus dibantu dengan kacamata minus. Oke, teman-teman. Sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Pohon bisa bertumbuh dengan baik karena ia menyerap nutrisi baik dari sekitarnya. Karenanya, belajarlah hal-hal baik dari sekitarmu agar kau bisa bertumbuh dengan baik. Toh, kita adalah apa yang kita tanam. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.